2007, jadi 17 tahun sekarang. 17 tahun. Ya. Berarti SD, SMP, SMA? Iya, kelas SMA. 2, naik kelas 3 SMA. Naik kelas 3 sekarang? Iya. Orang tua tahu nggak kalau hari ini mau Nggak bersyahadat? Nggak tahu? Nggak tahu. Kok berani? Ya, karena Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kepatan ya. Dalam nama Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini di kota Bogor, tepatnya di Mu'alaf Center Hagia Sophia di Bogor, Jawa Barat. Bersama ini kami hadir dengan saudara kami, saudari ya, Ananda Gladys Tesalonika Sembiring. Ya, nama lengkap. Iya, betul. Ini kakak, ini KTP. Jadi bukan odong-odong, bukan abal-abal, bukan akun kelonengan ya. Ini ada semuanya lengkap. Ananda ini adalah anak tunggal. Anak pertama. Anak pertama. Iya, 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oh, ini satunya laki ini. Iya, adik. laki-laki. Namanya Gideon. Iya. Ananda ini dari Kristen atau Katolik? Kristen ini? Dari Protestan. Protestan. Iya, Namanya gerejanya apa? Ya, baik. Ananda umur berapa ini? Kelahiran tahun 2007. 2007, jadi 17 tahun sekarang. 17 tahun. Berarti SD, SMP, SMA? Iya, kelas SMA. 2, naik kelas 3 SMA. Naik kelas 3 sekarang. Iya. Orang tua tahu nggak kalau hari ini mau Nggak bersyahadat? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok berani? Ya, karena Allah. Karena jadi berani. Allah. Ini Ananda sekolah kelas 2 naik kelas 3 sekarang? Iya. Tinggalnya di? Tinggalnya di Bogor, di daerah Pomat. Di daerah sana? Iya. Kira-kira kalau orang tua tahu gimana? Kalau orang tua tahu ya siap terima konsekuensi. Kira-kira konsekuensinya apa? Kita bicara yang terjelek soalnya. Mungkin orang tua bakal shock, kaget, terus mungkin marah juga kan. Pasti bingung juga karena sebelumnya aktif gereja, pasti bingung juga. Ananda di gereja aktif? Iya. Aktivis? Aktif, iya. Aktivis sebagai apa? Sebagai pengurus sama pelayan. Pengurus sama pelayan? Iya. Ngajar-ngajar sekolah minggu juga? Itu belum. Belum? Pengurus pemuda. Pengurus pemuda. Iya. Sukunya apa ini? Suku dari Medan, Batak. Oh, Batak. Oh, Iya. Batak? Batak. Oh, makanya ini Sembiring ini ya? Iya. Hala kita ya? Iya. Apa yang melatar belakangi Ananda untuk terhentak hatinya sehingga ada keputusan untuk mau bersyahadat itu? Pengalaman gitu. Jadi pertama kayak ngobrol-ngobrol sama temen dulu. Ya. Dan singkat cerita, ketika aku sebelumnya udah ngelihat YouTube juga, aku nanya ke dia, sebenarnya di Al-Quran itu ada nggak sih kata-kata Islam gitu. Nah, dia ngejelasin, katanya ada, cuman asalam. Ada? Iya, makanya Inna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Iya. Jadi bukan hanya assalam, bukan. Iya. Ada Islam. Ya, lanjut. Jadi dari situ aku yakin kayaknya emang bener deh agama ini yang diridhoi sama Allah. Karena secara Al-Quran itu kan emang dari Allah sendiri kan, bukan dari tulisan manusia atau dari manusia gitu. Jadi aku ngerasa yakin bahwa ini agama yang benar. Ananda meyakini bahwa itu adalah bukan tulisan manusia, dari mananya? Karena dari peristiwa Isra Mi'raj, kan Allah sendiri yang nurunin surah-surah satu persatu gitu. Jadi aku yakin
Enggak kayak di itu di Bible mungkin ada campur tangan manusia gitu. Kalau di Bible apa buktinya? Nah, ini kita sharing-sharing aja nggak apa-apa. Karena memang Injil asli itu udah dirubah-rubah kan. Gitu. Betul, dirubah-rubah terus. Iya, direvisi-revisi terus. Udah tahu belum? Ya mungkin udah tahu ya, cuman Iya. kadang lupa. Udah tahu belum mana saja yang direvisi? Mungkin Banyak sekali. iya semuanya. Banyak Dari sekali. terjemahan baru, terus terjemahan lama, ada lagi sekarang TB2 gitu kan. Nih, TB2. Ini TB2. Dirubah-rubah ini semua. Iya, Kata-katanya banyak dirubah. iya. Babi hutan jadi babi. Udah tahu belum? Udah, Udah. Tuhan jadi Tuhan. iya. Tuhan jadi Tuhan gitu kan. Tuhan jadi Tuhan, ada yang Tuhan jadi Tuhan gitu. Iya. Justru di gereja tuh nggak didalamin secara itu gitu. Jadi ya udah langsung kita terima bahwa itu Tuhan babi hutan gitu. Babi hutan tuh lucu. Peristiwa siapa yang merubah? Tiba-tiba ada kata tambahan hutannya itu. Itu Iya. sampai sekarang misteri loh itu. Sampai sekarang itu misteri. Ananda mungkin bisa buka yang Imamat pasalnya 11 ayatnya 7 sampai 8. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, Iya. tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Iya. Itu pertanyaannya siapa ya yang merubah? Iya. Yang ada tambahan hutannya itu misteri sampai sekarang. Misteri yang tidak ada yang mengungkap. Siapa yang ngasih tambahan hutan itu? Ide pertama kali itu siapa gitu? Karena lucu. Di semua Bible ya. Ini saya bawa Bible versi King James Version, ini bahasa Inggris. Iya. Ini NIV, New International Version. Dan semua Bible yang bahasa manapun, semuanya hanya babi. Nggak ada tambahan hutan, nggak ada. Pig, ya pig, babi ya babi, gitu kan. Itu siapa ya pencetus ide pertama kali ada hutan? Sehingga begini, sehingga menjadi ambigu. Orang, oh ternyata babi hutan nggak ada Babi hutan masalah. doang, iya. Babi hutan doang. Iya. Kalau babi kecap, Biasa. babi ternak nggak Nggak masalah. masalah. Iya. Mbak buka di Yesaya pasalnya 66 ayatnya 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Yang makan babi, yang makan tikus, binatang-binatang jijik, apa hukumannya? Akan lenyap sekaligus. Akan lenyap sekaligus. Tuhan itu bencinya minta ampun sama orang-orang, manusia-manusia yang makan binatang-binatang menjijikkan. Ada babi, ada tikus dan lain sebagainya. Sementara saudara kita ya boleh makan semuanya. Halal makan semuanya. Jadi kalau halal makan semuanya, daging manusia juga Halal. halal. Halal tidak? Karena semua boleh dimakan katanya kan begitu. Iya. Tapi Bible itu tegas loh itu. Di situ. Seharusnya orang-orang yang suka makan apa saja, bacanya baca itu. Itu ayatnya dihapus belum? Dihapus belum? Kan hukum itu kan begini. Katanya hukum itu sudah digantikan oleh perjanjian baru yang telah disalibkan Yesus itu untuk menebus semuanya dan menghalalkan semuanya, kan begitu. Tapi itu hukum masih tertulis nggak? Tuhannya sama nggak? Iya. Sama. Itu pertanyaannya. Seharusnya kalau hukum itu sudah berubah, ini dihapus, nggak dipakai. Kitabnya juga tidak usah dipakai. Iya. Ini kan seakan-akan setengah hati. Yang ini dipakai, yang ini dipakai, yang ini nggak dipakai. Iya. Mbak sudah tahu belum kalau yang babi hutan tadi sudah berubah? Iya. Sudah tahu? Iya. Di TB2. Iya. Jadi apa? Babi doang. Babi doang. Lanjut.
Mbak bisa lanjutkan lagi alasan yang memotivasi betul tentang bagaimana ini kan saya menggali proses pencarian Mbak Gladys ini namanya Mbak Gladys. Mbak Gladys ini nama ini pernah viral di tahun ya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kami sempat mensyahadatkan namanya Mbak Gladys Gosal, itu beliau dosen ya di Ciputra, masuk Islam beliau karena sadar juga orangnya kan cerdas ya, dia pencari, dia orang akademisi, sehingga dia tidak mudah untuk masuk Islam, itu nggak mudah. Dia mencari betul dan akhirnya menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, sehingga akhirnya sudah mantap masuk Islam. Dengan air mata waktu itu menangis dia bersyahadat, dia menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nama Gladys ini saya namanya tidak asing sekali karena sahabat saya yang mu'alaf tadi itu, dosen tadi. Silakan Mbak Gladys. Yang kedua yang janggal itu menurut aku tentang penyaliban Tuhan Yesus yang menurut Kristen itu sebagai keselamatan. Kalau nggak percaya bahwa Yesus disalib itu masuk neraka gitu. Nah, aku mikirnya kayaknya itu kurang pas karena memang nabi-nabi diutus Allah itu memang membawa keselamatan, bukan karena dia disalib atau dibunuh gitu. Ya itu janggal menurut aku. Janggalnya di tadi itu? Kayak nabi diutus memang untuk berdakwah terus supaya kaum-kaumnya itu jadi bertobat atau percaya sama Allah, jadi orang yang taat kepada Allah. Jadi bukan karena dia disalib jadi kayak selamat gitu. Ini Mbak Gladys ini masih muda tapi cerdas. Ya, logikanya main. Mbak ini ketika Allah bagi-bagi otak kecerdasan, siapa yang mau siapa yang mau otak cerdas? Mbak Gladys, saya gitu kan. Ikut angkat tangan waktu itu. Tapi sebelumnya aku nggak pernah mikir kayak gini. Jadi aku baru mikir pakai logika. Iya juga, kayak misalnya Nabi Musa gitu, Nabi Abraham pasti pengen umatnya itu selamat gitu kan. Ya. Tanpa ada pengorbanan atau penyaliban gitu. Betul. Dengan berdakwah. Betul. Ini saudara kami seluruh umat beragama, coba lihat pandangan akal sehat dari sosok anak muda bernama Gladys ini. Akal sehat bermain, ya kan? Mbak coba buka di 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Di ayat itu adalah menjelaskan tentang bahwa Yesus disembelih, betul? Iya. Sebagai anak domba. Anak domba? Iya. Dalam anak domba Paskah kan? Iya. Islam itu kalau orang berkorban, itu berkorban sebagai bukti tanda cinta kepada Tuhan, kepada Allah, berupa mempersembahkan dia punya apa, dia persembahkan untuk Tuhan. Contoh umat Islam, Qabil dan Habil ya. Qabil dan Habil itu anak Nabi Adam. Itu satunya mengorbankan sayur mayur ya, dimasak dikasihkan kepada masyarakat buat makan. Satunya hewan, satunya sayur mayur ya kan. Yang hewan juga dimasak, yang sayur mayur juga dimasak, dikasihkan kepada orang. Orang makan senang dapat pahala, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Orang Islam sama, berkurban kambing, domba, sapi disembelih untuk apa? Untuk dibagi-bagikan pada masyarakat yang jarang makan daging dapat bisa makan senang. Lalu kita berdoa, ya Allah, ini adalah hasil wujud cinta kami kepada Engkau. Gitu. Orang Islam mengorbankan binatang ya untuk dibagi-bagikan. Sementara orang Kristen mengorbankan Tuhannya. Ya. Tadi disampaikan di situ bukan lagi disalib tapi disembelih.
malah semakin ekstrim lagi. Yesus itu disembelih sebagai korban domba Paskah. Jadi pertanyaan sekarang, ini saya bertanya kepada Mbak Gladys ya, mewakili anak-anak muda Kristen yang lainnya. Apakah pembunuh, perampok, pemerkosa, kalau dia beragama Kristen, dosanya ditebus sama Yesus? Di mana letak konsep keadilan di agama Kristen kalau pemerkosa, pembunuh, perampok juga ditebus sama Yesus dosanya? Kasihan yang jadi korbannya kalau dosa perampok, pemerkosa, pembunuh ditebus semua oleh Yesus. Ya itu kurang adil sih pasti. Iya. Iya, iya kan? Karena memang sebelumnya juga aku suka mikir, kalau udah diselamatkan, terus gimana dengan orang-orang yang masih ngelakuin dosa gitu? Pas waktu aku di gereja malah aku mikir gitu. Iya. Jadi suka heran sih, agak bingung juga. Berarti nggak adil. Iya. Betul. Logik tidak itu? Nggak logik. Mbak Gladys punya teman, ya kan? Punya teman, punya masalah sama Mbak Gladys, suka bikin resek. Akhirnya Mbak Gladys mau memaafkan temannya Mbak Gladys yang suka bikin resek tadi itu. Bagaimana cara Mbak Gladys memaafkan temannya yang suka bikin resek tadi itu? Pilih aja. A, dengan cara membunuh anaknya Mbak Gladys yang bayi itu. B, cukup bilang ke temannya Mbak Gladys, sini, ayo salaman, aku peluk engkau, aku maafkan kesalahanmu. Ayo coba, yang A atau B? Yang B. Yang B. Iya. Kenapa? Karena masa mengorbankan anak. Ada hubungan nggak anaknya Mbak Gladys sama temannya Mbak Gladys? Tidak ada hubungan. Ada. Sementara ada konsep ketuhanan Mbak Gladys, ya, ada konsep ketuhanan. Trinitas. Ini Tuhan, ini Allah Bapa, Iya, Allah Bapa. ini anak, putra, ya. Anak ini dikorbankan, dibunuh, disalib. Untuk apa? Untuk memaafkan dosa umat manusia. Ini dibunuh, disalib secara keji, biadab, kejam. Tuhan kok ribet banget? Kalau mau memaafkan dosa umat manusia, cukup bilang, wahai umat manusia, ya ayuhan nas, gitu kan? Aku selamatkan kalian, aku maafkan seluruh dosa kalian. Mana yang logik? Cukup bilang aku maafkan kau, atau anaknya dibunuh? Yang aku maafkan. Aku maafkan. Kalau sampai ada saudara-saudara kami yang dengan ada jawaban dari Mbak Gladys tadi masih akal sehatnya masih belum nyambung, itu sudah terlalu keterlaluan. Karena manusia itu dibekali akal sehat. Kalau manusia tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia tidak bisa disebut sebagai manusia sempurna. Karena hewan itu dia tidak dibekali akal sehat. Cuman dia dibekali otak untuk berpikir mencari makan saja. Tapi akal sehat dia tidak punya. Yang punya hanya manusia. Manusia itu lebih sempurna daripada malaikat ya, daripada jin juga. Jadi dia manusia itu bisa jadi jin, bisa jadi malaikat juga. Bisa jadi manusia, bisa jadi hewan. Gitu. Itu manusia paling sempurna, makhluk Allah paling sempurna. Mbak Gladys, boleh dilanjutkan lagi? Apa yang membuat yang selama ini mengganjal itu? Ya, aku lebih percaya bahwa Allah itu satu, nggak ada yang lainnya. Allah itu satu, iya. Dan tidak ada yang lainnya. Karena Tuhan Yesus sendiri itu nyembah Allah. Itu dia. Iya. Jadi aku nggak merasa aku mengkhianati agama sebelumnya karena sama aja nyembah Allah dan mengimani Nabi Isa. Di dalam ini saya tanya, ada tidak di dalam Bible setebal ini Nabi Musa menyembah Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Itu betul jawabannya. Ada tidak di Bible setebal ini, wahai saudara kami yang menonton ya, ini lihatlah jawaban dari anak muda yang cerdas ini, Mbak Gladys. Ada tidak di Bible setebal ini ibundanya Yesus menyembah Yesus atau menyembah bayi Yesus misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Ada tidak
Di Bible setebal ini, Yohanes Sang Pembaptis menyembah Yesus. Kalau di kami iya nyembah Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Justru Yohanes Sang Pembaptis itu membaptis Yesus. Iya. Iya kan? Kalau orang sudah dibaptis berarti dia bukan Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu Tuhan, dia justru yang membaptis Yahya atau Yohanes. Bukan malah dibaptis. Karena orang dibaptis itu pasti berarti punya dosa. Karena tujuan pembaptisan adalah untuk menghapus dosa. Kemudian Yohanes Sang Pembaptis itu dia membaptis, berarti kedudukannya, levelnya adalah lebih tinggi daripada Yesus. Dia senior. Nah, itu dia. Yohanes Sang Pembaptis atau Nabi Yahya tidak pernah menyembah Yesus Kristus. Pernah tidak Nabi Daud, Salomo menyembah Yesus di cerita ini? Pernah tidak Nabi Adam yang diceritakan di Bible ini, Adam dan Hawa menyembah Yesus? Pernah tidak Nabi Ibrahim memerintahkan anak-anaknya untuk menyembah Yesus? Kalau Yesus Tuhan, justru harusnya dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim. Harusnya ya, Nabi Ibrahim menubuatkan kelak akan ada lahir Yesus Kristus alaihi shalom, dan itulah Tuhan kita. Harusnya begitu, ya kan? Pernah tidak Nabi Yakub alaihissalam alaihi shalom, Nabi Yakub itu julukannya adalah Israel namanya, Nabi Israel. Israel ini menyembah Yesus. Pernah tidak? Tidak pernah. Pernah tidak Israel, Bani Israel, ya, Bani Israel, anak keturunan Bani Israel di Bible ini diceritakan menyembah Yesus? Tidak. Pernah tidak Yesus Kristus memerintahkan agar umat manusia atau Bani Israel menyembah Dia? Tidak. Enggak. Justru apa? Menyembah Allah. Menyembah Allah dan memerintahkan agar Yesus selalu memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah. Markus pasal 12 ayatnya 29. Coba dibacakan yang keras, Mbak. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia menyampaikan kepada orang Bani Israel, karena umatnya itu kan, Bani Israel. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Rungokno hai orang Israel, dengarkan. Apa bahasa Sundanya apa ini? Tahu nggak? Dengekan. Dengarkan. Telinganya ini, ayo coba dengarkan. Ini ada pesan penting ini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu echad. Yesus Kristus alaihissalam tidak pernah di Bible setebal ini dia menyampaikan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku, sembahlah aku. Tidak ada. Berhadiah. Jadi gini, saya sayembara, siap melakukan sayembara, siap makan durian, 100 durian saya makan sak kulitnya. Jikalau ada satu ayat saja di Bible setebal ini yang Yesus menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, bahwasannya ada ayat, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Itu tidak ada ayatnya. Kalau ada, saya siap makan durian 100 buah, saya makan sak kulitnya. Kulitnya tajam-tajam, saya makan semuanya juga, debus. Lanjutannya itu ada yang 32, yang ayat 32. Itu kalau dibaca keseluruhan tetap semuanya pembahasannya itu sama. Kita coba yang 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Kata ahli Taurat, ya, yang ada di sekitar Yesus di situ, tepat sekali guru, tepat sekali guru. Coba, ini petunjuk ini. Kalau Yesus Tuhan, dia bilangnya tepat sekali Tuhan, gitu kan?
Enggak, dia bilangnya tepat sekali guru, bahwa dia Esa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Itu kalau di bahasa Arab kan tahu nggak artinya? Enggak. Tepat sekali guru, bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali dia. Bukan menunjuknya bukan ke Yesus, tepat sekali guru, bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada, bukan. Itu kecuali dia, kecuali Allah. Lanjut Mbak Gladys. Jadi yang keempat, aku kan lumayan dulu tuh sering baca gitu. Dan kejanggalannya tuh yang aku bikin mikir, di sini nggak ada perintah ibadah seminggu sekali gitu, dengan cara ibadah yang kayak sekarang umat Kristen. Itu menurut aku janggal juga. Iya, cara menyembah Allahnya gitu nggak ada dituliskan bahwa seminggu sekali harus ke gereja. Nggak ada memang di Alkitab ini, sebenarnya nggak ada ajaran ibadah itu seminggu sekali. Justru Yesus Kristus itu kalau ibadah ya setiap hari. Dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Saya tunjukkan satu saja ayatnya. Yesus sholat subuh, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau Tuhan butuh berdoa nggak? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, itu kapan itu? Subuh. Ini bahasa Inggrisnya, very early in the morning, while it was still dark, masih gelap ini. Jesus got up, Yesus bangun dari tidurnya itu. Left the house, meninggalkan rumah, and dan dia pergi, went off ya, to a solitary place. Dia pergi ke tempat yang sunyi dia. Where he prayed, di mana dia prayed, P-R-A-Y-E-D, dia berdoa di sana. Logis tidak kalau Tuhan berdoa? Kalau Tuhan itu tidak membutuhkan berdoa. Seharusnya ayatnya itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, para murid-murid Yesus itu bangun, lalu mereka mendatangi Yesus dan berdoa kepada Yesus. Seharusnya begitu. Tetapi Bible ini sebenarnya mengungkap kebenaran. Cuman saudara kami dari Kristen Katolik ini jarang baca gitu. Kalau dibaca juga ya udah langsung telan gitu, enggak diselidikin dulu. Diselidikin dulu. Makanya selama ini nyebutnya Tuhan Yesus gitu kan. Mbak pernah baca ini enggak? Yohanes pasal 4 ayatnya 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Lah, hari kira-kira pukul 12. Ya. Hari kira-kira pukul 12. Nah, sudah ya. Stop situ dulu. Coba kata Yesus ya. Kata Yesus diganti dengan Tuhan. Karena konteks di Alkitab berdasarkan perspektif orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Coba kalau Yesus diganti dengan Tuhan, coba. Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Coba diulang dari awal yang ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Aneh tidak kalau Tuhan letih? Sebenarnya Yesus ini kalau kita ingin melihat lorong waktu, kita kembali ke lorong waktu. Kita kan nggak punya mesin waktu toh? Ini mesin waktunya. Kita lihat siapa itu Yesus. Ya dari kisah-kisah yang ada di Bible ini, kita bisa mengungkap, oh Yesus ini adalah anak manusia biasa. Kalau dia Tuhan, dia tidak mungkin letih. Terus lanjut lagi. Yang bawahnya tadi, yang sampai ayat 6 sampai terakhir coba. Maka, di situ
Maka di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Hari kira-kira pukul 12. Pukul 12. Itu ada kata kira-kira. Iya. Ada kata kira-kira. Aneh tidak? Kalau memang itu firman Tuhan, Tuhan menulis kira-kira nggak? Ini ayatnya bagus sekali nih. Yohanes pasal 4 ayatnya 6. Di situ ada kira-kira pukul 12. Tuhan itu pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti. Pengukuran Tuhan itu pasti. Pernyataan firman Tuhan itu pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti. Di situ ada kata kira-kira. Itu kira-kira tulisan Tuhan atau tulisan tangan manusia? Tangan manusia. Mbak kan tadi bilang tadi kan di awal tadi kan bahwa di Bible ini katanya ada banyak tulisan tangan manusia. Kalau ditanya mana ayatnya, salah satu buktinya itu ada tulisan kira-kira pukul 12. Banyak sih kalau kita lihat kata kira-kira di sini ya, banyak sekali. Saya tunjukkan Mbak, Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah itu dia. Kira-kira jam setengah. Jam 3. Iya. Jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Pertanyaannya, itu jam 3 betulan atau kira-kira? Kira-kira. Berarti masih kira-kira kan? Iya. Udah fix kan di situ? Tuhan itu kalau memberikan informasi masih kira-kira atau pasti? Pasti. Pasti. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus di situ punya Tuhan tidak? Punya. Punya. Siapa namanya? Allah. Allah. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri nggak di situ? Nggak bisa. Kalau dia Tuhan, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa perlu memanggil-manggil Tuhannya. Ini saya dikasih Ustadz Dilar. Ini yang versi bahasa Inggris. Ini about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Ini apa namanya, jam 9. Kalau memang di Bible ini sampai sekarang memang beda-beda. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 3. Tapi kalau yang versi jam 9 ini perhitungan Yahudi, Ustaz. Perhitungan Yahudi itu di jam 1-nya itu mulai jam 6 maghrib, seperti jam perhitungan Islam. Jadi maghrib itu jam 6 ya, jam 6 sore itu jam 1. Berarti kalau sampai ke jam 3 itu jam ke-9. Malah kalau misalnya di gereja ini kan kayak peristiwa penyaliban ya. Di sini kan jam 3. Kami tuh percayanya memang di sono peristiwa itu jam 3 juga. Iya. Jadi kalau di bahasa Inggris ini jam 9, Mbak. Ini jam 9. Kalau yang Bible versi bahasa Arab ya, itu juga jam 9. Jam ke-9, bukan jam 9. Jam itu the ninth kan ya. The ninth itu ke-9 berarti. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9. Jam ke-9. Iya. Jadi jam 6 maghrib itu jam ke-1 ya. Ke-7 jam ke-2. Berikutnya sampai jam 3 itu jam ke-9. Begitu. Sebenarnya kalau hitungan matematika di sini yang beda-beda tuh bukan yang bab jam itu, tapi yang ada banyak. Nanti tak kasih tahu nanti kalau sudah selesai acara. Di Bible itu banyak sekali hitungan matematika di sini yang kacau. Di sini bilangnya sekian, satu bilang sekian. Ini sekian, bilang sekian. Terjemah seharusnya kan mengikuti bahasa asli. Kalau ke-9 berarti tidurnya ke-9 juga bukan. Betul. Betul.
betul. Karena Kalau tadi nggak bingung. kalau angka Ustaz, kalau angka di sini banyak yang kacau. Coba dua Tawarikh pasalnya 22, ayatnya 2, Mbak. Ahazia berumur 42 tahun pada Stop. Ahazia umur berapa, Mbak? 42 tahun. 42 tahun. Coba buka yang TB2, Mbak. Ahazia berumur 22 tahun. Yang satu bilang berapa? 42 tahun. Yang satu 22 tahun. Mbak pakai kacamata nggak? Enggak. Kalau pakai kacamata, tolong kacamatanya dipakai aja. Barangkali salah baca. Emang enggak Emang. minus. Enggak minus. Barangkali salah baca, enggak kan? Enggak. Coba 2 Samuel pasalnya 24 ayatnya 13. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan Berapa akan tahun kelaparan? 7 tahun. 7 tahun. Coba yang situ. 2 Samuel 24 ayat 13. Sama-sama terbitan LAI itu, Mbak. Itu sama kok terbitannya, LAI juga. Cuman beda tahun aja. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Berapa tahun kelaparan? 3 tahun. 3 tahun. Yang satunya? 7 tahun. 7 tahun. 7 sama 3 sama nggak? Beda. Beda. Sampai sekarang matematika itu padahal eksakta ya. 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Mbak? 3. 3. Tuhannya orang Kristen berapa? Iya. Berapa? Tuhannya Mbak Gladys waktu masih Kristen dulu berapa? Ada Allah Bapa, Tuhan Yesus, Satunya? Roh Kudus. Roh Kudus. Berapa? 3. 3. Tapi bilangnya biasanya berapa? 1. Iya. Ya kan? Berapa Tuhannya? 1. Tapi ada berapa? 3. Gitu. Jadi ada matematika di kekristenan itu sampai sekarang tidak bisa diurai secara eksakta. Lanjut, Mbak. Barangkali Mbak punya pandangan lagi tadi itu. Ya, yang terakhir aku lebih percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai nabi, Tuhan Yesus. Iya. Yesus itu sebagai nabi bukan Tuhan. Ya, nabi utusan yang emang untuk menyelamatkan dengan cara berdakwah. Betul. Dia hanyalah utusan ya. Iya. Sama seperti nabi-nabi lainnya juga. Percaya tidak kalau Yesus itu kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah, percaya enggak? Ada di Bible itu. Yohanes pasal 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus utusan Allah. Clear kan? Iya. Kira-kira dengan pandangan-pandangan Mbak Gladys seperti ini, Mbak Gladys ini sudah yakin masuk Islam? Yakin. Yakin. Dari 1 sampai 100 angkanya berapa? 100 dong. 100? Iya. 100 Karena atau 120? Atau 200? Iya. 500. 500. Mbak sudah yakin dengan konsekuensi ini semua? Insya Allah yakin. Ya. Dari Apabila orang tua. nanti orang tua mempermasalahkan, apa yang akan terjadi? Kira-kira? Maksudnya? Orang tua marah-marah nih, Iya. sampai mempersoalkan, kira-kira apa persoalannya nanti? Resiko terburuknya apa? Resikonya yang pasti ngadu ke keluarga besar dari mama. Gitu sih. Jadi pasti diinterogasi juga sama keluarga besar kan. Kayak kenapa gitu, kenapa pindah gitu. Mbak seperti itu, dengan tekanan seperti itu kuat nggak kira-kira? Pastinya enggak sih, karena kan mereka punya pandangan
Enggak, maksudnya Mbak kuat nggak? Mentalnya kuat nggak kira-kira? Enggak sih. Ya insya Allah. Belum siap ya kuat. sekarang? Ya harus kuat gitu. Harus kuat ya? Iya. Ya nanti kalau ada apa-apa kami siap bantu. Kami siap bantu backup, advokasi. Yang jelas, Apalagi kalau misalnya di gereja, orang gereja tahu, pasti mereka tuh kayak ngomong, kenapa sih berkhianat, kenapa sih ninggalin jalan keselamatan, pasti masuk neraka gitu di agama ini gitu. Orang udah enak di sini dapat jaminan surga, tapi malah ninggalin gitu. Pasti mereka bakal ngomong gitu sih. orang kalau sudah bersyahadat itu justru tidak pernah meninggalkan Yesus. Iya. Dia justru makin cinta kepada Yesus. Orang Islam itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak beriman kepada Yesus Kristus alaihissalam. Kalau dia tidak cinta kepada Yesus Kristus alaihissalam. Orang Islam itu akan menjadi sempurna imannya ketika dia beriman kepada seluruh para nabi termasuk Yesus Kristus alaihissalam. Nabi Muhammad saja tidak pernah sekalipun menghina Yesus Kristus. Coba, pernah nggak Rasulullah Muhammad dalam sejarah, dalam semua kitab-kitab sejarah, baik itu di Al-Quran, hadis, semuanya, pernah tidak Rasulullah Muhammad menghina Yesus? Tidak pernah. Justru Nabi Muhammad itu hormat setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus alaihissalam. Di Al-Quran ini disampaikan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Pertanyaan saya kepada Mbak, ketika Yesus dibunuh, disalib secara keji biadab itu siapa yang melakukannya? Itu siapa? Tentara Romawi. Iya, Romawi. Lalu kemudian orang-orang Kristen itu mendukung itu, penyaliban itu, mendukung pembunuhan itu. Di Al-Quran disampaikan mereka tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib, bukan Yesus. Dalilnya tegas itu, tegas sekali. Orang Islam tidak pernah meninggalkan Yesus. Justru Yesus Kristus di dalam Islam itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Justru Yesus ini diselamatkan oleh Allah di tempat yang terhormat. Saya bukakan Al-Quran ya. Iya. Sekali-kali buka Al-Quran, nggak Bible terus ya. Kenapa kita buka Bible? Karena kalau kita pakai Al-Quran, biasanya saudara kami Kristen Katolik nggak percaya, ya kan? Sehingga kita pakai Bible. Kalau pakai Al-Quran nggak percaya. Tapi nggak apa-apa, kita buka Al-Quran. Bismillah, ini permisi. Mbak buka, namanya suratnya Al-Hajj ayatnya 14. Itu saya tunjukkan surat caranya. keberapa? Saya tunjukkan caranya ya. Caranya begini kalau buka Al-Quran. Ini ada daftar isi, Mbak. Di sini ada daftar isi ya. Daftar nama surah. Nah, ini. Tadi Ustadz Dilar bilang suratnya ke-22. Nah, ini. Suratnya 22. Seret. Nah, ini. Al-Hajj. Halamannya di sini 332. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Coba ini minta tolong di-zoomkan. Di-zoomkan. Ini suratnya, biar nggak dituduh abal-abal. Ini jawaban atas tuduhan bahwa Islam agama insya Allah katanya. Insya Allah masuk surga. Jadi nggak pasti katanya masuk surga. Ini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Coba minta dizoomkan. Sungguh Allah akan
memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya amal soleh, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Banyak pertanyaan bahwasannya orang Islam adalah agama insya Allah masuk surga. Tidak pasti katanya. Tapi banyak sekali dalil di Al-Quran yang menyatakan bahwa orang Islam itu pasti masuk surga. Pasti sudah. Itu jaminannya sudah, jaminan kepastian. Banyak sekali. Nanti saya tunjukkan satu lagi ayat. Karena banyak sekali ayatnya. Nanti kita durasi soalnya. Orang yang beriman saja, dan beramal soleh, ya, beramal soleh, berbuat kebajikan, pasti masuk surga. Akan dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mbak buka Al-Mu'minun ayat 1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Terus lanjut sampai ayat ke berapa tuh, ke bawah terus. Nanti kalau saya bilang stop. Ya. Yaitu orang yang kusyuk dalam sholatnya, dan terus orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga atau firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Mereka yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sementara semua orang selain Islam, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, sesungguhnya orang kafir dari golongan ahli kitab wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, ya, yang tidak mengesahkan Allah. Ahli kitab itu dari Nasrani dan Yahudi itu. Semuanya akan masuk ke neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Orang beriman, orang Islam pasti masuk surga. Orang kafir, non-muslim pasti masuk neraka. Itu jaminan sudah, ini harga pasti, harga mati sudah. Nggak ada namanya insya Allah, nggak ada. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam dirinya ada mengesahkan Allah, la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Iya kan? Itu logik tidak? Logik, karena apa? Jikalau ada orang, nanti begini, ada manusia nanti di akhirat, dia akan sebelum masuk surga ada timbangannya, namanya yaumul mizan, hari penimbangan itu. Ditimbanglah mana kebajikan, mana keburukan, ya. Jikalau amal kebaikannya lebih berat, maka dia langsung masuk surga. Jikalau timbangannya sama, imbang, masuk surga dia. Bagaimana kalau keburukannya dia banyak? Masuk neraka dulu, baru nanti dikonversi perhitungannya. Setelah lunas keburukannya tadi itu dengan konversi tadi itu, baru dia masuk surga selamanya sudah. Sementara tadi janji Allah tadi itu, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah pasti masuk neraka dan tidak akan bakalan masuk surga. Logik tidak? Logik. Jadi untuk orang-orang yang berbuat kejahatan pasti ada hukumannya, masuk neraka. Tapi dia suatu saat akan ada, pasti dia akan masuk surga. Sementara misal nanti suatu saat Mbak Gladys masuk surga,
ya kan? Lalu ketemu ada orang, Anda siapa? Orang itu menjawab bahwa dia dulu adalah tukang begal orang, tukang bunuh orang, begal motor, seorangnya sekalian dibunuh kalau nggak mau ngasih motor. Sudah berapa motor Anda begal? Kurang lebih kalau 1000 motor sudah ada. Saya bosnya begal, gitu kan. Loh, kalau manusia berapa manusia Anda bunuh? Kalau manusia yang sudah dibunuh ya sekitar, ya kalau 50 lebih katanya. Loh, kok bisa masuk surga? Karena dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Kemudian Mbak lagi jalan-jalan lagi, Anda siapa? Koruptor. Dia jawab, koruptor, dulu tukang begal uang rakyat, sudah triliunan dikorupsi. Loh, kok bisa masuk surga? Karena dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Jalan lagi, Anda siapa? Tukang main perempuan. Dia bilang dia tukang main perempuan, dia sukanya hiburan malam dan seterusnya, mabuk-mabukan, pokoknya foya-foya dan seterusnya. Kok bisa masuk surga? Ya kan sudah ditebus dosaku oleh Yesus, katanya. Akhirnya Mbak kan bertanya kan, lah kok enak semua ya, semua dosa ditebus oleh Yesus. Tahu gitu saya di dunia udah bebas, ngapain aja, nggak usah mikirin ini dosa, ini nggak dosa, ini halal, ini haram, nggak perlu. Makan apa aja semua, mabuk-mabukan, makan babi kecap, semuanya, minum tuak, bunuh orang, ambil uang orang, kan dosa udah ditebus oleh Yesus. Iya kan? Nah, konsep seperti itu adil tidak? Enggak. Logik tidak? Tidak logik, iya kan? Sementara konsep keselamatan dalam Islam itu logik sekali. Logik. Anda pasti masuk surga. Anda beriman kepada Allah, pasti masuk surga. Tidak ada namanya insya Allah, nggak ada. Pasti masuk surga. Tapi kalau Anda ada amal kejahatan yang banyak, ya Anda harus nebus nanti. Nebusnya di mana? Neraka dulu dong. Tapi Anda nanti suatu saat akan masuk surga. Sementara kalau Anda tidak beriman kepada Allah, Anda kafir, Anda musyrik kepada Allah, Anda syirik kepada Allah. Anda tidak beriman, Anda tidak masuk Islam, maka Anda tidak ada jaminan masuk surga dan Anda tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau itu biasanya ada yang ngomong Nabi Isa sama Tuhan Yesus itu berbeda, itu maksudnya gimana ya? Sekarang, saudara kami Kristen dan Katolik banyak sekali yang merasa kecolongan dan kebakaran jenggot karena terlalu banyak orang mu'alaf. Terlalu banyak orang mu'alaf, terlalu banyak orang masuk Islam bersyahadat karena membaca Bible ini. Di Bible ini sebenarnya kisah tentang Nabi Isa, Yesus Kristus ini kan bagus sekali. Mengejawantahkan bahwa dia bukanlah Tuhan, dia adalah manusia biasa. Yesus lapar, di sini ada. Yesus tadi itu letih, gitu kan? Mana ada Tuhan letih, Tuhan lapar, Yesus haus, dan seterusnya. Yesus makan ikan goreng, ya kan, ikan bakar dan seterusnya. Mana ada Tuhan makan, kan begitu. Tuhan itu absolut, kan begitu. Sehingga nama Isa itu karena banyak orang kebakaran jenggot, dibuatlah framing propaganda yang memisahkan antara nama Isa dengan Yesus. Padahal itu adalah orang yang sama. Seakan-akan Isa milik Islam, Yesus milik Kristen. Isanya kalian itu bukan Yesusnya kami, begitu. Seakan-akan begitu. Silakan kalian bahas Isa, wahai orang-orang Islam, bahaslah Isa, bahas saja. Yesus kami yang bahas. Gitu. Padahal orang yang sama itu. Isa kalian tidak disalib, Yesus di kami disalib. Nah, kayak gitu. Orang yang sama padahal. Sama seperti itu sebenarnya hanya perbedaan bahasa saja, linguistik saja itu. Ibrahim dengan Abraham. Sama tidak? Sama. Masa, oh Ibrahim kalian nggak sama dengan Abraham kami? Lucu juga kan? Coba, Yahya dengan Yohanes. Ya kan? Petrus dengan Peter. Ya kan? Siapa lagi? Salomo dengan Sulaiman. David dengan Daud. Ishak dengan Ishak, ya kan? Ismail dengan Yismail. Sama.
Siapa lagi? Musa, Moshe. Iya. Ya kan? Moses, ada yang bilang Moses, ada Moshe, ada banyak sekali. Itu hanyalah linguistik ya. Nama asli sebenarnya nama asli sebenarnya Yesus itu Isa sebenarnya. Nama aslinya. Karena nama Yesus itu nama Yunani, ya kan? Iya. Nama bahasa Latin. Yunani atau ada yang bilang itu nama Latin, ada yang bilang itu nama Yunani. Sejak kapan Yesus jadi orang Yunani? Ya kan? Itu bahasa Yunani atau bahasa Latin, ya kan? Saya tidak tahu. Tapi sejak kapan Yesus jadi orang Latin? Sejak kapan Yesus jadi orang Yunani? Padahal Yesus itu orang Arab. Orang Arab itu penyebutannya Isa ibnu Maryam. Ya kan? Dulu Bible yang zaman dulu itu tulisannya Isa Al-Masih. Pernah dengar nggak gereja Isa Al-Masih? Pernah. Ini dulu Bible lama itu tulisannya Isa Al-Masih. Sekarang diganti menjadi Yesus. Bahasa Arab, Bible yang bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas itu yang lama itu namanya Isa ibnu Maryam. Sekarang ganti apa? Yesus. Yang saya nyari yang Bible bahasa Arab yang tulisannya Isa sekarang agak mahal, harganya mahal. Tapi nggak perlu belilah, mahal harganya soalnya. Saya punya yang tulisannya udah Yesus, yang terbaru. Tapi kita bisa lihat itu di internet, di online itu Bible bahasa Arab itu masih Isa. Alkitab Mobi itu masih Isa tulisannya, bukan Yesus. Itu orang yang sama sebenarnya. Sedangkan kalau Mbak lihat ya, ini kita soal penebusan dosa ya. Kita lihat dalil-dalil penebusan dosa di dalam kekristenan ya. Perlu di garis bawahi bahwa Yesus Kristus alaihissalam ya itu tidak pernah menyebut bahwasannya, tidak pernah di Alkitab setebal ini satu ayat pun tidak pernah, aku Yesus, aku disalibkan untuk menebus dosa kalian umat manusia. Tidak ada. Yang ada hanyalah kata ganti. Siapa yang menulis? Orang lain yang menulis, yang mengklaim dia gitu. Dia Yesus. Bukan Yesus Kristus sendiri yang bilang. Rata-rata dalil penebusan dosa itu ada di kitab-kitab Paulus. Mbak buka coba. Buka di Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Oh, itu Alkitab sendiri? Enggak, punya bapaknya. Oh, punya Ustaz Dilar. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Siapa yang menulis itu? Orang lain kan? Bukan Yesus kan? Iya. Dalam dia kan gitu kan? Coba Mbak buka Kolose ayat 1-nya. Kolose pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Berarti siapa yang menulis itu? Paulus. Coba Mbak buka perikopnya. Perikopnya apa? Tulisan gedenya apa? Tulisan yang gede, yang terpampang gede di... Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Coba tunjukkan ke kamera. Minta tolong di zoom. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Berarti itu tulisan Yesus atau Paulus? Paulus. Coba di zoomkan. Minta tolong di zoomkan. Nah itu tuh. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Itu tulisannya Yesus atau Paulus? Paulus. Itu surat atau firman Allah? Surat. Coba ada dalil lagi, dalil penebusan dosa di kitab namanya Efesus, Mbak. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu lagi-lagi yang menulis orang lain ya. Iya. Coba yang Efesus pasal 1 ayat 1, coba. Siapa yang menulis? Nanti kita ketahuan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, siapa yang menulis berarti? Paulus. Coba perikopnya yang tulisan gede itu.
Di-zoomkan, minta tolong. Apa tulisannya? Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus. Itu tulisan Yesus atau tulisan Paulus? Paulus. Paulus. Itu firman Allah atau surat? Surat. Surat. Suratnya siapa? Paulus. Paulus. Mbak kalau lihat ya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia, semua tadi itu. Kalau Roma itu surat Paulus kepada jemaat di Roma, di kota. Itu kota Roma, itu kota Efesus gitu. Itu surat. Dan perlu diketahui bahwa Paulus itu tidak pernah sadar sebelumnya, dia tidak tahu sebelumnya bahwa surat-surat yang dia kirimkan kepada jemaat-jemaat itu akan menjadi kitab suci. Dia tidak tahu. Awalnya dia nggak tahu, nggak sadar dia. Suatu saat surat-surat yang dia dikirimkan itu akan menjadi kitab suci. Jadi dia mengirimkan surat ke kota-kota itu. Kalau dulu belum ada zamannya telepon, belum ada zamannya WA. Dulu waktu kita belum ada handphone, dulu kita juga apa-apa kirim surat, apa-apa dikit-dikit kirim surat. Saya juga dulu sering hobinya kirim surat saya. Saya menulis, waktu SD saya menulis. Saya kirimkan kemana, saya kirimkan tulisan saya, bentuk karya saya, lomba-lomba apa itu, saya nulis. Suka. Orang zaman dulu itu senjatanya itu tulisan. Gitu. Nah itu Paulus, itu tulisannya Paulus. Dan dia tidak sadar sebelumnya bahwa suatu saat surat-suratnya itu akan menjadi kitab suci. Begitu Mbak. Jadi dalil penembusan dosa itu ada di Bible, tetapi tulisan Paulus, bukan firman, bukan tulisan Yesus. Silakan, ada pertanyaan sebelum Ustadz Dilar yang melanjutkan. Udah cukup. Udah cukup ya? Iya. Ini kalau tadi angkanya 500, sekarang jadi berapa? Jadi ya sejuta lagi. Sejuta. Udah yakin. Udah yakin, alhamdulillah. Akan dilanjut oleh Ustadz Dilar. Kepada Ustadz Dilar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Gladys aja ya. Jadi Gladys tadi mungkin udah bicara dengan Ustadz Ipung ya, banyak tentang diskusi ya tentang ketuhanan, terutama tentang tauhid, juga tentang bagaimana adanya dari agama sebelumnya, kemudian yang kemudian sekarang Gladys meyakini, mungkin mengimani gitu kan, bahwa siapa Tuhannya sekarang? Allah. Allah satu-satunya. Ada Tuhan lain? Nggak ada. Tidak ada. Yakin itu? Iya. Tapi keyakinannya keyakinan berdasarkan perasaan aja atau berdasarkan keilmuan? Dua-duanya. Ya, dua-duanya ya. Alhamdulillah jika demikian ya. Karena memang dalam Islam pun sebenarnya tidak boleh kita meyakini sesuatu atau mengimani sesuatu itu hanya berdasarkan perasaan atau berdasarkan hanya perkiraan aja, tapi juga berdasarkan juga dengan keilmuan. Karena semua itu akan diminta pertanggung jawabannya ya. Mungkin dasarnya kemarin ya kita udah mungkin bahas sebelumnya ya gitu. Jadi janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya, gitu kan ya. Masih ingat ya, surat Al-Isra ya. Lalu Mbak Gladys saat ini berarti sudah siap untuk membuka lembaran baru, membuka pintu menuju satu keimanan yang terbarukan, dibarukan, dijamah oleh Tuhan, dikembalikan kepada fitrahnya. Siap? Siap. Apa ada paksaan nggak? Enggak ada. Yakin? Iya. Dari hati sendiri. Dari hati sendiri. Baik, kita akan segera untuk prosesi untuk syahadatnya. Siap ya? Iya. Dan kita mulai untuk prosesi syahadat ini. Ya, semoga dengan persyahadatan ini tadi, ya, ini menjadi jalan untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yaitu Islam. Baik, ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Alla. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa.
bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang patut disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya, kita sudah jangan kapasitas ada. Gimana saya? Lebih plong karena dari kemarin udah nggak sabar ya. Nggak sabar untuk syahadat, insyaallah. Udah 3 kali ini, jadi masyaallah, alhamdulillah. Dan kita udah banyak diskusi sebelumnya ya. Jadi untuk yang tadi insyaallah Mas sebagai gadis ini, jadi gadis ini masuk yang cerdas. Jadi insyaallah semua yang sudah didapatkan keilmuan, kemudian juga pemikiran-pemikiran tadi kita udah diskusi di sini makin memperteguh keimanan, bukan malah setelah mempelajari Islam, setelah mempelajari Quran, bukan malah makin bingung ya, justru malah makin terjawab semua pertanyaannya selama ini. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Alhamdulillah telah berlangsung prosesi pensyahadatan yang luar biasa atas nama Ananda Gladys Tesalonika. Siapa tadi? Sembiring. Iya. Ya. Dan Ananda alhamdulillah telah melewati proses ini, sudah pertemuan diskusi dengan Ustadz Dilar sudah 3 kali ya. Iya. 3 kali ini. Dan hari ini sudah mantap ya. Iya. Kemarin-kemarin masih diskusi aja dulu. Iya. Karena maju mundur ya. Kalau di Australia Mbak, itu ulama-ulama di sana kadang kedatangan orang yang mau mu'alaf ya, mau syahadat itu ditanya dulu. Memang tanya dulu, harus ditanya, digali, lalu diberikan penjelasan, diskusi, dialog, begitu harus begitu. Di sana tuh begini, kalau ada orang datang mau apa? Mau syahadat. Kenapa Anda syahadat? Oh, saya karena melihat orang-orang muslim itu baik, saya suka, saya senang sekali. Orang muslim itu rendah hati, suka menolong dan seterusnya. Suruh kembali, suruh pulang. Anda silakan pulang dulu, pelajari Islam dengan baik. Kalau Anda masuk Islam hanya sekedar karena suka dengan orang Islam yang baik itu, begitu orang Islam yang Anda kenal itu menjadi tidak baik, apakah Anda akan kembali lagi untuk murtad, untuk keluar dari Islam? Anda silakan pulang dulu, pelajari agama Anda dengan baik, pelajari Islam dengan baik. Begitu. Jadi memang mu'alaf itu sebelum bersyahadat harus dibekali, ya, dibekali dengan dialog, diskusi, bagaimana sehingga dia masuk Islam itu secara mantap dan bukan buat main-main. Karena banyak sekali orang masuk Islam hanya buat main-main dan hanya untuk persyaratan menikah saja. Sehingga ketika muncul pertanyaan kenapa sebelum bersyahadat harus kok ditanya-tanya dulu, kok nggak disyahadatkan dulu. Tidak, kami inginnya bahwa orang itu masuk Islam itu memang betul-betul mantap dan istiqomah dan bukan untuk dibuat main-main. Karena kalau login logout kan buat main-main gitu kan. Karena Islam tidak membutuhkan umat, tidak membutuhkan berapa jumlah harus masuk Islam sekian orang, enggak. Jadi Islam tidak butuh itu. Islam butuh orang-orang yang istiqomah. Begitu. Dan jikalau ada orang Islam tadi itu, orang mu'alaf ya, kuatkan dulu bagaimana, apakah sudah yakin betul, apakah sudah mantap betul. Jangan-jangan ini hanya karena urusan, karena suka dengan orang lain, suka dengan cowok, suka dengan cewek dan seterusnya, kan begitu. Kalau misalnya ada orang sakit, nah itu baru orang sakit jantung ya, parah di rumah sakit, langsung kita syahadatkan. Nggak pakai nanya-nanya, udah kelihatan sakit gitu, ayo syahadat dulu, ngobrolnya nanti. Nah itu wajib itu. Jangan ditunda-tunda. Orang sakit atau di ICU, pernah kita mensyahadatkan orang di ICU, kita syahadatkan begitu.
habis itu meninggal. Harus disegerakan, nggak usah nanya-nanya, Anda yakin masuk Islam? Anda nggak usah. Tapi kalau normal begini, ya kan, memang harus istiqomah, harus orang yang benar-benar konsisten. Anda konsisten nggak masuk Islam, harus gitu. Sekarang saya tanyai Mbak, ya, sebelum kita mulai, sebelum kita akhiri, ya. Nama Gladys Tesalonika Sembiring, ya. Makan babi kecap? Tidak. Ya. Tidak. Berjanji makan babi kecap? Tidak. Tidak, ya. Minum tuak? Tidak. Tidak. Cinta Yesus? Sebagai nabi. Nabi. Ya, cinta Yesus jelas, ya, jelas, ya. Jelas itu. Hormati Yesus? Iya. Iya, ya. Pakai jilbab? Insya Allah, karena kondisi. Kondisi ya, Ya, nanti. masih kondisi. Oke. Nanti diusahakan ya. Iya. Usahakan. Karena ikut seperti Bunda Maria, mamanya Yesus, ya. Agama? Islam. Islam. Seperti Yesus, sama seperti Yesus beragama Islam, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Iya. Masya Allah, selamat, Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Terima kasih, kita akhiri. Barakallahu fikum, jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.